Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama Abi dan Ijul di channel yang paling keren, yaitu channel wisata bareng Abi dan Ijul, nama channelnya. Bagi yang Anda baru buka, tolong di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapat info wisata dari channel ini. Malam ini kita akan berjalan mencari spot-spot lampu-lampu hias yang warna-warni yang ada di kota Banda Aceh. Nah, sahabat, ikuti terus untuk kita nikmati lampu-lampu di malam hari. Kita mulai sebentar lagi. Ayo sahabat, tempat pertama yang kita lewati atau kunjungi malam ini adalah jembatan flyover Simpang Surabaya. Seperti Abi sampaikan tadi, kita akan melewati jembatan flyover dengan yang berwarna-warni, beraneka ragam, dan berbagai macam. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada merah lagi, ada putih lagi. Sahabat yang di luar kota tentunya bisa menikmati lewat video ini, dan kapan-kapan bisa ke Banda Aceh untuk menikmati secara langsung. Dan kira-kira jembatan ini ada sekitar 200-an meter dengan mulai tanjakan sampai turunannya. Kira-kira setelah jembatan flyover ini kita kemana lagi mencari lampu warna-warni. Untuk momen pertama kita di Simpang Surabaya. Nah sahabat, kita tunggu berikutnya di lampu lain lagi. Selain lampu warna-warni, kita juga melihat lampu merah, yaitu lampu traffic light, yang sebentar lagi dari merah berubah menjadi kuning dan terus hijau, bertanda kita bisa melaju. Jadi bukan hanya di tengah jalan, di kiri kanan juga banyak lampu, tapi lampu pertokoan yang berada di Jalan Tengku Sikditiro. Khasnya di sini mencari aksesoris HP dan berbagai perlengkapan HP lainnya. Oh ya sahabat, diperkirakan di jalan menuju Pendopo biasanya lampu warna-warni ini ada. Ternyata begitu kita lewat tidak ada. Namun kita sudah terlanjur melewati sini, dan kita bisa melihat sekarang lampu yang di depan yang merah putih, khasnya di bulan Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan. Dan di depan ini adalah pendopo Gubernur Aceh. Setelah pendopo kita akan melewati lewat Simpang Taman Sari. Ternyata setelah kita lewati lampu warna-warninya tidak ada, hanya di bawah memancar ke atas, yang berada di taman bundaran antara Taman Sari dan Simpang Taman Sari. Tidak nampak. Kita berbalik ke arah Simpang Taman Sari. Sahabat, karena di sini kurang lampunya, kita coba ke arah kiri Jalan Sultan Iskandar Muda, arah ke
Blang Padang, dan ke arah Uleli. Di samping kita ada lampu, yaitu Taman Sari Kota. Taman Sari Kota Bustanus Salati. Sahabat, telah kita bermutar ke Taman Sari, tidak kita temui lampu warna-warninya. Ternyata di depan Masjid Raya kita temukan lampunya yang bergelap-gelip, berkedap-kedip. Jadinya ikonnya di tengah kota, sahabat lihat. Dan saya coba sebentar, pelan-pelan sahabat lihat, karena saya juga melihat ke belakang karena kita di tengah kota. Sahabat bisa melihat lampu ini, dan kita teruskan ke sampingnya. Nah, di sana juga ada, dan kita berputar di sekeliling Masjid Raya Baitur Rahman. Arah kita akan menuju ke jembatan Pantai Perak. Saksikan terus, pasti ada lampu warna-warni yang menghiasi kota Banda Aceh dan mengasihkan dipandang mata. Setelah kita berputar tadi, langsung kita ke arah jembatan Pantai Perak. Nah, sahabat Abi lihat, lampunya berbagai macam warna-warni yang kelihatannya bermacam-macam seperti rencong. Rencong mengarah ke tengah-tengah jalan. Jalan ini terbagi dua jalur, satu di sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Tidak ada arah yang bersamaan. Dan setelah jembatan kita langsung ke Tugu Simpang 5. Simpang 5 bertugu menara bunga selanga. Sahabat lihat, ini alun-alunnya kota juga dengan sahabat. Setelah lampu traffic light bernyala hijau, kita teruskan perputaran tawaf kita di kota Banda Aceh untuk malam ini, yaitu malam Sabtu di tanggal 6, di memasuki tanggal 6 Agustus, yaitu tahun 2022, berdekatan dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita di Jalan T-nya Arif. Untuk sementara belum kita temukan lampunya, kita push dulu. Ikuti terus kelanjutan keliling kita malam ini. Sahabat, setelah kita melewati Simpang 5, kita melewati gedung DPRD, DPRA. Setelah itu kita akan bertemu dengan si lampu Simpang Jambu Tape. Kira-kira kita mau kemana nih? Terus apa belok ke kanan? Sahabat, kalau kita teruskan ke sana berarti kita ke arah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Sahabat, kita tidak melanjutkan ke Jalan T-nya Arif, namun kita berbelok ke arah jembatan Simpang Surabaya. Sahabat, kita berada di depan Mall Hermes Matahari Mr. D. Kebetulan di jembatan Simpang Surabaya tidak ada lampunya, hanya di penyeberangan antara Kuta Alam dan Kampung Brawi. Nah, ini sedikitnya ada dan sebelahnya juga lagi. Namun kita tetap terus ke depan ke Jalan T. Iskandar menuju Ulekaring dan di Simpang BPKP. Insya Allah nanti sampai kita di Simpang BPKP akan berbelok ke kanan menuju Jembatan Pango. Sahabat, bagi yang melintas Jalan T. Iskandar, kita bisa mengisi pom bensin di sini. Selain mengisi pom bensin, kita juga bisa mengisi perut.
yaitu di rumah makan Istana. Kebetulan saya belum makan dan kita akan bawa pulang. Kita tunggu sampai kita beli sebungkus saja. Sahabat, tadi Ijo bertanya kita kemana lagi. Nah, kita lanjutkan sekarang keberadaan kita di Simpang BPKP. Kita teruskan ke Jembatan Pango. Di jalan ini ternyata banyak kafe dan restoran yang menyajikan berbagai macam menu, terutama kopi-kopi dan berbagai macam lainnya. Sebagai sumsum lamsa juga ada di sini. Sebagai itu ada solong jupe. Bukan jupe, tapi solong Jepang. Tahu itu Jepang? Jepang itu Jembatan Pango. Jadi jalan ini sudah menjadi daerah kuliner, baik itu kuliner kopi, mie, dan berbagai macam makanan lainnya. Mulai dari awal jembatan sampai ke Semea sana, yaitu ke depan kantor Gubernur Aceh. Nah, ini kiri kanan kita juga banyak kafe-kafe, tempat nongkrongnya muda-mudi. Tapi kalau sudah tui, mereka ke masjid. Sahabat, di depan kita telah nampak Jembatan Pango yang berwarna-warni dengan lampu bermacam ragam. Kita coba pelan sedikit, kita ngambil sisi kiri agar tidak mengganggu orang lain. Saya coba gelapkan sedikit agar nampak lampunya. Sahabat Abi bisa lihat. Kalau dibilang cantik tergantung yang memandang dan melihatnya dan menilainya. Tapi jalan malam kayak gini seru-seru juga. Daripada nongkrong di rumah tak ada kerjaan dan keluar hanya sebentar, bisa membuka wawasan dan alam pikiran. Nah, kita telah selesai dan menuruti jembatannya. Sahabat, setelah tadi turun dari Jembatan Pango, kita berputar ke arah kota dan memasuki kembali ke kota Banda Aceh, berada di pintu masuk. Pintu masuk dengan ucapan selamat datang di kota Banda Aceh, yaitu pintu gerbang berada di daerah Tanjung. Nah, ini pintu gerbangnya, wilayah hukum kota Banda Aceh. Dari tadi Abi ngomong ternyata tidak terekam. Sahabat Abi, di sini ada lampu. Lampunya berlogo apa itu? Berlogo pintu Aceh. Namun tidak besar, cuma di persimpangan. Dan kita coba putar kembali. Sahabat, itu lampu warna-warninya adalah pintu Aceh. Dan kita akan, sahabat, terakhir kita berada di hutan. Kenapa Abi sekarang berada di hutan? Tiba-tiba tadi ada di tengah kota. Entahlah sahabat. Kalau mau tahu, komen di bawah, tanya di bawah, biar Abi jawab. Terus sampai di sini dulu ya sahabat. Abi sudah di sini, tidak bisa ngomong panjang lebar lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.